kita bisa belajar bareng-bareng di sini. Saya bisa menularkan ilmu yang saya miliki. Oh, udah nangis. Kita sukses bareng-bareng. Kita rubah hidup kita bareng-bareng. Boleh belajar sama saya di sini. Ini juga ditiriskan gini ya, Mbak? Ya, sama. Tapi bedanya sama bawang merah, kalau bawang putih itu harus cepat. Nggak boleh lama. Kalau lama nanti dia jadi satu. Oh, dia harus lebih cepat. Oh, dia lebih cepat. Lebih cepat. Kalau misalkan ini bawang merah nggak gampang menyatu. Kalau ini gampang nempel gitu maksudnya? Gampang nempel, ya. Oke. Terakhir pengeringan berat. Oh, pengeringan di sini ya terakhir ya? Semakin tiris ini Semakin langsung tiris. di kertas itu. Oke. Semakin tiris lagi. Saya bikin bawang putih goreng juga, tapi dulu belum ketemu alatnya yang buat itu, buat marut itu. Itu enggak tahu kalau bawang putih itu getahnya itu sangat panas. Jadi kita motong terus gitu, pakai tangan, pakai cutter gitu kan. Nah, udah selesai tuh tangannya pada merah-merah semua di sini tuh merah-merah semua. Malamnya kayak apa ya? Medenteng apa itu bahasa Indonesianya? Melepuh gitu. Merah-merah semua, rasanya kayak panas dingin gitu. Tung 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 gitu kan. Jadi malah nggak bisa buat kerja ini tangannya yang ini. Jadi ini nggak bisa buat kerja. Ini sudah konten kita yang ketiga untuk produk di usaha saya. Kemarin sudah bawang merah, keripik usus. Nah, sekarang waktunya kita belajar bikin yang bawang putih. Untuk lebih lengkapnya, jangan skip videonya. Yang mau belajar, kita lanjut ke prosesnya. Ini proses pengupasan bawang putih ya? Iya. Oh, kalau bawang putih juga pengupasnya pakai cutter juga ya, Bu? Lebih enak pakai cutter ya, Bu ya, daripada pakai pisau. Oh, oke. Gitu loh. Hmm. Kalau pakai pisau kan enggak ada gininya. Nggak ada tajam bagian ujungnya ya? Ujungnya itu. 5 kilo. Tadi udah 15 kilo ini. Oh, ini udah 15 kilo? 5 kilo ya. Oh, oke. Oke, ini proses perajangan ya, Mbak? Iya, oke Pak. Ini sehari kira-kira kalau produksi bawang putih berapa banyak nih, Mbak? Ini sekali bikin itu 10 kilo. Tapi paling satu minggu itu bikinnya 5 kali. Jadi 50 kilo semingguan ya? Seminggu 50 kilo. Karena kalau bawang putih kan peminatnya nggak begitu banyak, tidak seperti bawang merah. Oke. Lumayan juga dong, Mbak, sih, kurang lebih ya 2 kintal lah sebulan lah ya? Ya, 2 kintal sebulan. Kalau bawang merah, bikin bawang ini carinya harus yang bawangnya yang benar-benar bagus. Caranya itu kalau ngupasnya itu susah. Kalau bawangnya dikupas susah, nggak kering gitu, itu berarti masih segar, masih bagus. Oh, justru kalau dikupasnya susah malah bagus ya? Kalau dikupasnya gampang itu malah udah simpenan. Oh gitu. Ini untuk pengamanan. Ini harus harus ekstra. Jadi ini dalamnya tisu, plastik, terus ini kain. Karena kalau bawang merah itu bawang putih itu keras banget. Getahnya itu keras banget. Nanti kalau pengamannya kurang, ini nanti tangannya bisa bisa melentong ya. Oh, kayak melepuh gitu, Mbak? Kayak melepuh gitu, terus nanti 3 hari dia ngelupas kayak ngelodoki gitu. Oh gitu. Panas banget ya. Jadi pengamanannya harus itu. Ekstra ya? Ekstra. Bawangnya ini pakainya bawang kating. Bawang apa, Mbak? Bawang kating. Bawang kating itu gimana? Bawang kating itu bawang yang enak kalau buat masak, buat bumbu itu yang sedap. Oh, ini dapatnya dari mana nih, Mbak, kalau bawang? Kalau bawang di pasar banyak, ini saya ngambilnya dari pasar Legi. Motongnya tuh sejajar sama pisaunya ini, jadi dia nanti hasilnya bisa bagus. Oh iya, bagus ya hasilnya. Gede-gede lagi, Mbak? Karena kita kan bikinnya yang bawangnya yang super. Ya, tipis-tipis, kemudian lebar-lebar ya, Mbak? Tipis-tipis, lebar-lebarnya. Ini sama, nanti semuanya harus sama. Kalau sejajar sama pisaunya, ngikutin arah mata pisaunya, hasilnya bagus. Sebelum motong bawang putihnya itu, tangannya kasih minyak goreng dulu. Tapi kan dia licin, jadi harus hati-hati, harus pelan-pelan. Itu pakai minyak goreng itu biar tangannya nggak panas kalau kena getahnya. Tapi paling aman ya seperti ini paling aman nih.
Ini saat pencucian bawang putih ya Mbak, yang tadi Ya. udah dirajang ya? Kalau bawang putih itu harus bersih nyucinya. Soalnya getahnya itu kalau nggak bersih ya mungkin Berpengaruh sama rasa Mbak? rasa enggak sih. Kalau nggak bersih itu nanti digoreng dia apa ya, gembel itu apa ya Pak? Lengket. Lengket, nggak bisa ambiar satu-satu gitu. Jadi nyucinya harus bersih 2 kali pencucian. Ini cuci air biasa dulu kan Mbak? Ini air biasa dulu, nanti yang kedua pakai air garam. Ini udah lepas nih, biar ambiar ini. Nah, jadi satu-satu sini. Oke. Nah, langsung aja. Sok, kabeh. Nah, dan ini yang kedua. Yang kedua pakaiin garam. Garamnya pakai garam apa sih Mbak? Pakai garam dangdut. Garam bata itu. Garam bata itu ya? Ini kita kurangin patanya, gini segenggam aja. Nah. Oh, segenggam. Aduk-aduk lagi. Biar getahnya hilang. Kalau getahnya nggak hilang, nanti digorengnya jadi hitam-hitam, nggak bisa cantik. Oke. Oh, nggak perlu lama-lama ya Mbak nyuci pakai air garamnya? Enggak, cuman sebentar kok udah. Yang penting udah itu udah nggak lengket satu sama lainnya deh. Udah ambiar gitu, udah. Saya tuliskan. Pastikan minyaknya panas. Oke, pastikan minyaknya panas ya? Kalau buat pemula tuh minyaknya ini usahakan minyak baru. Biar apa hasilnya lebih maksimal untuk bawang putih. Nah, kalau di sini minyak bawang putih itu kan udah ada yang beli buat apa? Buat dibikin mie ayam, mie ramen gitu. Oke. Ini udah panas. Ya. Tergantung wajannya ya. Kalau wajannya besar ini seperti saya ini 5 kilo itu saya jadi 3 penggorengan. Tapi nanti disesuaikan saja sama kapasitas. Kayak kompor buat masak biasa itu paling sekali masuk 1/4 kilo atau setengah kilo kalau yang belum punya kompor besar seperti ini. Jadi pakai wajan buat masak harian sehari-hari itu nanti ngisinya minyak sekitar 1 liter. 1 liter minyak nanti masukin bawangnya sekitar setengah kilo. Ini sama bawang putih, bawang merah. Kalau bawang putih itu harus diaduk terus. Karena pinggirnya ini cepat apa? Cepat gosong. Cepat gosong. Karena biar dia tidak lengket satu sama lain. Dia harus diaduk terus. Biasanya lama penggorengan berapa lama nih Mbak? Ini kalau yang baru yang pertama itu biasanya sekitar 15 menit. Tapi juga nggak tentu, tergantung banyak atau sedikitnya isi, besar kecilnya api gitu. Jadi tandanya itu nanti kalau udah merata warnanya gitu diangkat aja. Jadi nggak ada patokan waktunya berapa lama gitu, nggak ada. Nah, seperti ini kan, jangan terlalu coklat kalau mau mentas. Iya. Kalau mau diangkat tuh, nah jangan terlalu coklat, masih putih gini, angkat nanti dia matang di itu. Ya, proses pematangan masih berlanjut ya? Iya, matang di atas. Warnanya cantik seperti ini. Ya kan? Ini dikurus dulu di sini biar yang kurus sebentar. Kita masukin lagi. Kita masukin lagi. Maksudnya sudah pelan-pelan, jangan langsung semua. Kalau langsung semua nanti dia minyaknya langsung tumpah. Nah, sedikit-sedikit masukin biar minyaknya nggak tumpah. Kalau sudah gini boleh semua. Terus kita tinggal begitu naik di atas, bawang putih itu harus cepat jawur-awur. Ya, cepat jawur-awur, tapi tidak diimplok ya. Jawur-awur aja. Kalau bawang putih itu cenderung rasanya pahit getir. Jadi meskipun mau gorengannya cantik, mau gorengannya agak hitam, tetap rasanya itu ada pahit-pahitnya.
Beda sama bawang merah. Kalau bawang merah kan ada manis-manisnya. Seperti ini, nanti dia biar kalau masih panas harus cepet. Biar dia nggak gumpal satu sama yang lainnya ini. Nah, biar misah. Nah, udah cantik seperti ini, udah selesai. Biarkan dulu sekitar 5-10 menit. 5-10 menit sambil nunggu yang tadi masuk matang lagi. Nah, cantik seperti ini. Sudah selesai. Ini kita pindah di sini. Kita pastikan lagi udah nggak ada yang nempel. Kita pastikan udah nggak ada yang nempel bawang putihnya. Kalau ada 1-2 seperti ini. Dilepas di manual. Ya, dan ini panas banget. Karena nanti kalau udah nggak panas, dia patah, remuk malahan. Nah, jadi kalau masih panas, dia masih fleksibel. Seperti ini. Ini sudah jadi warnanya, sudah cantik. Biarkan dulu sekitar 5-10 menit, baru kita pindah ke toples. Selamat mencoba. Ini kita mulai proses packing ya. Nah, ini yang kayak seperti ini. Ini kan dikira ini plastik ya ta. Ini bukan plastik, tapi ini kalau ngupas bawang ada kulit arinya masih sedikit tuh jadinya kayak gini. Oh. Jadi bukan plastik nggih. Bukan plastik ya? Bukan plastik. Nah, seperti ini. Nanti ada lagi. Itu jadi kulit arinya bawang. Jadi waktu pengupasan itu masih ada yang tertinggal gitu, nanti jadinya seperti itu. Oh iya, benar. Nah, seperti ini. Coba saya zoom dulu. Nah, itu kulit ari ya? Ya, ini kulit ari. Jadi bukan plastik nggih. Jadi pengupasnya itu sedikit kurang bersih. Nah, jadinya seperti ini. Kayak plastik, tapi bukan. Aslinya ini kulit bawang yang kurang bersih pas pengupasan. Oke. Meskipun udah dicuci, dia nggak bisa hilang. Ya. Nah, ini untuk packagingnya ini yang ukuran? Ini untuk yang 500 gram yang saya pegang ini. Kalau yang dipegang mbaknya itu 250 gram. Oke. Ini kenapa kertasnya bolak-balik? Ini nanti kalau di pengiriman itu untuk menghindari kena sinar matahari, biar nggak minyaknya biar nggak keluar. Jadi biar tetap kering. Ibaratnya kalau kena sinar matahari itu dipanasin lagi gitu ya? Pak ya? Kayak dipanasin lagi nanti dia jatuhnya. Soalnya kan udah kering seperti ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Kita timbang dulu pas. Kita timbang pas kan. Di sini paskan dulu. Sudah pas 500 gram ya. Nah, setelah itu diambil. Nah, kita kasih lagi. Nah, segini. Nah, jadi nanti kalau yang ngecer itu mau dibikin kecil-kecil seon-seon gitu biar nggak mati timbangannya. Kalau dipas 500 gram itu nanti yang jualin kasihan. Dia pasti kalau diecer satuan-satuan nggak jadi 500 gram. Jadi timbang dulu pas 500 gram. Tambahin sedikit tambahin lagi gitu. Seperti itu. Ini 250 tapi nanti sama toplesnya itu jadi sekitar 280 sampai 300. Bersihnya itu 250 gram. Nah, bersihnya itu 250, nanti kalau sama toplesnya itu sekitar 280 gram. 280, 290 gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulistiorini atau biasa dipanggil Ibu Ani atau Ibu Sumardi. Saya pemilik dari usaha BBG Bawang Putih itu memang sudah dimulai dari 8 tahun yang lalu, tepatnya sekitar 2014. Itu bareng sama bawang merah usahanya. Kalau bawang putih goreng itu kita bikinnya itu pakai bawang putih jenisnya itu yang jenis cutting. Jenis cutting itu yang enak buat masak ya, yang super, yang pilihan juga. Kalau bawang putih cutting itu digoreng itu bisa aromanya itu lebih terasa kalau dibuat bumbuin di masakan. Kadang orang bertanya kalau bawang putih itu buat apa? Seperti itu. Bawang putih goreng itu bisa untuk taburan itu kalau kebanyakan itu dipakai di soto Semarang, untuk timlo, untuk sop. Nah, kebanyakan ada juga yang bilang kalau makan yang bersantan gitu kalau dikasih bawang putih goreng itu kayak kolesterolnya itu agak kayak apa ya?
mengurangi kolesterolnya begitu. Bawang putih kita ambil dari Pasar Legi Surakarta. Udah ada langganan juga sih. Kadang juga dikirim ke rumah gitu. Udah tinggal telepon aja, Mas, aku minta bawangnya, gitu nanti udah diantar ke rumah. Karena kita kan udah punya langganan, jadi langganan kita, suppliernya kita udah tahu mana yang bisa dikirim ke sini, mana yang enggak gitu, mereka udah tahu di sini permintaannya seperti apa gitu. Oh gitu. Jadi nggak harus ke pasar lagi. Kalau bawang putih itu cenderung mudah pemilihannya, gitu nggak serumit bawang merah. Kalau kita bikinnya kan per hari itu 10 kilo karena permintaan bawang putih itu nggak sebanyak bawang merah. Jadi sehari itu cuma 10 kilo, per minggunya itu kita paling bikin tuh sekitar 50 kilo. Oh, sekitar 50 kilo. Kita ada 3 macam ukuran. Dari yang terkecil itu sekitar 150 gram, terus di 250 gram, sama 1 kilo gitu. Karena kalau kembali lagi kalau di tempat kami memang benar-benar yang dibikin itu cuman bawang putih. Jadi bahan bakunya itu cuman bawang putih kating, garam, udah sama minyak gitu aja. Nggak pakai tepung juga, sama seperti bawang merah nggak pakai tepung. Satu hari itu paling sekitar 15 sampai 20 toples. Sebulannya itu sekitar 9 juta. Sebenarnya sekitar 9 juta Ya, ya. karena peminat bawang putih itu nggak sebanyak bawang merah. Monggo yang mau belajar bikin usaha seperti saya, boleh datang ke sini buat belajar di sini free tanpa biaya. Jangan nggak usah takut, langsung aja datang ke sini. Tapi lebih baiknya via WA dulu, takutnya kalau pas ini libur, takutnya kecelek. Kemarin tuh ada yang dari Kudus, Mas Randy. Halo Mas Randy, gimana udah bisa belum? Ada yang dari Bogor, ada yang dari Klaten, dari Boyolali, ada dari kota-kota sini juga ada di sini beberapa hari gitu. Kalau mau belajar tuh nggak bisa kalau cuma 1 hari di sini. Jadi paling nggak 3-4 hari, 1 minggu lah di sini. Harapannya usaha saya semakin maju, semakin berkembang, bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar, bisa bermanfaat untuk orang-orang yang menonton video saya ini. Kita bisa belajar bareng-bareng di sini. Saya bisa menularkan ilmu yang saya miliki. Oh, udah nangis. Kita sukses bareng-bareng. Kita rubah hidup kita bareng-bareng. Boleh belajar sama saya di sini. Motivasinya semangat. Ayo semangat berubah hidup, semangat berubah nasib, semangat buat hidup yang lebih baik. Baik, kalau gitu Mbak Ani, terima kasih banget ini sudah menyediakan waktu untuk diliput kembali usahanya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan makin lancar, makin sukses, dan makin berkembang. Amin. Terima kasih.